Ya, ini ya. Jadi ini perhitungan-perhitungan biasa ya adik-adik ya. Sementara ini adalah akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan minus 6x. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adik-adik ya, ini sama dengan ini ya. Nah, oke ya. Jadi f minus x itu sama dengan fx. Dengan demikian, fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 6x ini merupakan fungsi apa, adik-adik? Fungsi ganjil. Ganjil. Oke ya, fungsi ganjil. Oke ya, adik-adik ya. Nah, sekarang kita ke berikutnya. Nah, jadi nanti ini Anda bisa melihat ya. Jadi nanti ini contoh-contoh yang lain lagi. Ini adalah kalau ini Anda lihat ya. Ini adalah apa? X kuadrat plus 4. Nah, Anda sudah bisa memutuskan ya, pasti dia apa? Fungsi apa? Genap ya. Ini X pangkat 3 min 2X ya. Ini pangkat variabelnya semuanya ganjil ya. Ini adalah fungsi ganjil. Nah, kalau ini ada variabel yang berpangkat ganjil dan berpangkat genap, maka dia bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Oke ya adik-adik ya. Jadi nggak sulit toh. Saya kira adik-adik sudah bisa mulai menikmati ya. Mulai menikmati apa itu fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, itu secara algebraically ya, secara aljabar Anda bisa mengidentifikasi fungsi genap maupun fungsi ganjil, yaitu dengan cara dihitung ya, dihitung. Jadi dimasukkan f minus x itu nilainya berapa? Anda hitung satu per satu, kemudian nanti sama dengan fx atau sama dengan minus fx, atau tidak sama dengan fx maupun minus fx ya. Nah, sekarang adik-adik saya ajak untuk melihat bagaimana secara geometri. Bagaimana secara grafikal? Kalau tadi secara algebraik, dengan aljabar Anda hitung satu per satu, begitu ya, Anda bisa mengecek, gitu ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana secara geometri menggunakan grafik itu ya, Dedek ya. Begini, sekarang kita lihat coba ya. Nah, Anda bisa melihat tidak? Ya, di sini ini ya. Jadi ini adalah fungsi apa? Adik-adik sudah hafal ya dari SMA apa ini? Ini adalah fungsi apa? X kuadrat. Bukan X kuadrat. Kalau X kuadrat melalui 0,0 loh adik-adik. Nah, fungsi kuadrat ya, bukan X kuadrat, tapi ini adalah fungsi kuadrat ya. Jadi ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini kalau Anda bisa mengidentifikasi kira-kira fungsi kuadrat yang bagaimana rumusannya. Kan naik satu-satuan ya. Nah, ini kira-kira apa? Naik satu-satuan. Jadi apa kira-kira adik-adik? X kuadrat plus 1. Nah, X kuadrat plus 1 ya. X kuadrat plus 1. Anda secara aljabar, ini jelas berpangkat berapa adik-adik? Genap ya. Genap. Nah, tidak ada yang lain lagi, gitu loh. Variabelnya hanya satu, variabelnya hanya ada pada satu suku dan berpangkat genap. Nanti ini jelas merupakan fungsi genap. Dan Anda secara geometri dulu coba. Secara geometri, kalau Anda mempunyai, saya pakai warna lain ya, coba saya pakai warna lain ya. Kalau Anda mempunyai X di sini, oke ya, Anda punya ambil X di sini. Jadi ini apa? Ini jaraknya adalah apa? X ya, jaraknya X, absisnya. X ya. Nah, nanti Anda akan mempunyai minus X itu di sini ya. Bisa adik-adik? Ini apa? Ini jaraknya adalah, sehingga nanti ini adalah minus X ya, minus X. Nah, kalau Anda tarik ke atas, coba Anda tarik gitu ya. Nah, ini misalnya tingginya ini nilai dari F dari ini ya, Fx ya. Oke, Adik-adik ya. Nah, ini adalah nilai dari apa? Nilai dari apa? F dari apa, Adik-adik? Dari minus X ya. Min X. Nah, jadi Anda mempunyai kurang lebih tingginya sama ya. Ini hanya gambarnya saya, Ibu saja ya. Gambarnya Ibu saja nggak begitu bagus. Oke ya, jadi Anda melihat apa? Bahwa Fx sama dengan tingginya itu sama dengan F minus X. Oke? Jadi Anda melihat apa? Jadi Anda melihat apa, adik-adik? Anda melihat apa ini? Fungsi genap. Nah, tapi secara geometri Anda bisa melihat apa? Secara geometri ini gimana?
ini? Coba Simetris. Simetris Bu. terhadap Sumbu Y. Sumbu Y. sumbu Y ya. Jadi fungsi genap itu nanti apa? Simetris terhadap apa? Sumbu Sumbu Y. Y. Oke ya, sumbu Y ya, sumbu Y. Oke ya. Nah, kalau ini gimana nih? Ini kira-kira apa? Adik-adik masih ingat nggak? Ini adalah fungsi apa kira-kira? Masih ingat nggak adik-adik? Ini adalah fungsi ganjil ya. Ya, tapi rumusannya apa kira-kira? Anda masih ingat nggak? Ini adalah fx sama dengan x pangkat 3 ya. Ini fungsi kubik ya. Kira-kira gambarnya seperti itu ya. Ini kira-kira gambarnya adalah fungsi kubik ya. Ini adalah x pangkat 3. Kalau apa? Kalau ini fungsi kuadrat ya. Nah, coba kalau adik-adik lihat ya, adik-adik lihat. Nah, kalau Anda mengambil suatu apa ya, suatu nilai di sini x gitu ya. Kemudian Anda cari nilai dari fx-nya gini gitu ya. Nah, maaf. Ini f minus x salah, min x pangkat 3 ya, minus x pangkat 3. Maaf. Nah, ini apa? Nanti Anda punya ini tuh. Nah, kemudian Anda punya min x di sini. Nah, kemudian Anda tarik. Nilainya berapa? Ini kan tingginya sama ya? Ya, adik-adik, iya enggak? Tetapi apa? Ini adalah, kalau ini adalah x ya gitu ya. Ini adalah x. Ini adalah minus x, itu adik-adik ya. Nah, kemudian ini tingginya berapa nih? Fx gitu ya. Nah, ini tingginya juga fx, tetapi ke sana. Jadi ini adalah minus fx. Minus fx, oke? Jadi Anda melihat apa? Secara geometri, Anda akan bisa melihat bagaimana? Kalau ini tadi simetris terhadap apa? Terhadap sumbu. Simetris terhadap apa? Sumbu Y. Sumbu Y. Kalau ini kira-kira apa? Anda bisa mengistilahkan apa? Simetris terhadap sumbu X. Simetris terhadap sumbu X. Sumbu X. Simetris terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, gimana? Jadi ini kira-kira gimana? Kalau simetris terhadap sumbu X dan sumbu Y, gimana? Ya, nanti dipikirkan ya. Ya, ini saya minta ada renungan dulu ya, ada renungan dulu. Oke. Nah, ini sekarang ini nanti Anda bisa melihat di sini ini kesimpulannya. Jadi fungsi genap itu simetris terhadap sumbu Y. Kalau ini nih ya, coba ada gambar. Ada baca. Jadi ini istilahnya lebih tepat apa? Istilahnya lebih tepat apa? Simetris terhadap apa? titik origin. Titik origin. Tetapi titik 0,0. Jadi ini titik 0,0 ya. 0,0. Ya. Oke, nah jadi itu ya. Yang membedakan fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, sekarang, coba. Coba kalau Anda lihat bagaimana nih? Nomor 1 bagaimana? Tadi sudah belajar bersama-sama. Kenapa Pak Ganjil? Simetris pada 0,0. Melewati 0,0. Ya, jadi ini fungsi apa? Fungsi Ganjil. ganjil. Ini bagaimana nih? Fungsi genap. terhadap sumbu Y. Nomor 2. Tidak termasuk genap dan ganjil. Tidak termasuk dua-duanya karena dia tidak simetris ya, iya toh? Kan tidak simetris terhadap apa? Ini kan Sumbu sumbunya ya. Sumbu Y. Ya. Tidak simetris toh? Nah, Ya. jadi tidak simetris terhadap sumbu Y juga tidak simetris terhadap titik apa? Origin. Jadi ini apa? Ini apa? Ganjil. Ini apa? Genap. Genap. Ini tidak ganjil maupun tidak apa? Genap. Nah, oke ya. Adik-adik sudah bisa mengidentifikasi, Anda bisa membedakan antara fungsi genap dan fungsi ganjil ya, gitu ya. Menggunakan apa? Menggunakan menggunakan aljabar maupun menggunakan apa? Geometri. Ya, Geometri. Nah, sekarang
Kita beralih ke berikutnya. Jadi tadi bagian pertama tentang apa, Adik? Fungsi ganjil dan genap. ganjil. Fungsi genap, Oke. fungsi ganjil. Nah, sekarang kita mempelajari fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun ya. Fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun. Nah, coba Adik. Nah, kalau Anda mempunyai fungsi dengan domain R dan kodomain R ya, nanti Anda akan bisa membedakan pada suatu interval ya, pada suatu interval. Jadi ini pada suatu interval ya. Ini ada kalau Anda mempunyai interval di apa? Di R ya. Jadi misalnya gini ya. Anda mempunyai gini ya. Ini kan 0 ya. Nah, ini kan R dan ini sumbu X ya. Garis real, ini sumbu Z, ini juga garis real, cuma kita tegak. Nah, nanti ini kalau Anda punya interval dari sini ke sini misalnya gitu loh. Ini interval I gitu ya, interval I. Nah, ini interval ya, interval. Jadi kayak misalnya apa? IPK. IPK itu seseorang itu tidak bisa lebih dari 5 ya. Jadi apa? Interval dari IPK itu adalah dari 0 sampai dengan 4 gitu ya, Dedek ya. Jadi itu interval. Nah, kemudian apa? Misalnya contohnya lagi apa? Contohnya apa? Apa? Rata-rata tinggi apa? Rakyat manusia, rakyat Indonesia rata-rata misalnya, rata-rata tinggi Indonesia. Misalnya antara berapa? Kan nggak ada ya yang cuma 1 meter ya nggak ya. Jadi 0, tapi itu secara matematis Anda bisa menuliskan 0 sampai berapa misalnya. Ada nggak yang 180. tingginya lebih dari 2 meter orang Indonesia misalnya. Ya, ya itu nanti jadi kita bisa bekerja pada interval. Nah, suatu fungsi f disebut fungsi monoton naik ya, fungsi monoton naik pada interval i jika berlaku sifat berikut ya, jadi sifat berikut. Kalau X1 kurang lebih besar dari X2, nanti nilai dari Fx1 juga lebih besar atau sama dengan Fx2 untuk setiap apa? Untuk setiap X pada interval itu. Suatu fungsi dikatakan monoton. Ini maaf, turun ya, ini salah. Ini apa? Turun ya, kebalikannya. Monoton turun. Ini pada interval I jika berlaku apa, Dedek? X1 kurang dari X2. X1 kurang dari atau lebih kecil. Tapi ini ya, lebih besar ya. Ya enggak? Dari ya. X2. Ya. Jadi kalau ada misalnya Anda mempunyai begini ya, Anda mempunyai suatu fungsi seperti ini. Ya. Gambar apa nanti aja di belakang ada gambar ya, ada gambar yang lebih ini ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Ini monoton naik. Mengapa? Karena kalau Anda mengambil ya, kalau Anda mengambil apa? X1 gitu ya, X1. Ini Anda ambil apa? X2 gitu ya. Ini nanti apa? X1 kan lebih besar dari X2 ya. X2 maaf. X1 kurang dari X2 gitu ya. Nah, Anda nanti ambil apa? Ini ya. Nah, Anda ambil apa? Nah, jadi ini Anda melihat apa? Tingginya apa? Tingginya dari Fx1, Fx2, ini lebih dari apa? Tingginya dari apa? Fx1. X1. Oke ya, oke ya. Jadi apa? Monoton naik. Jadi kalau X1 kurang atau sama dengan X2, maka Fx1 juga kurang dari Fx2 ya. Fx2 maaf. Ya, oke ya, Dedek ya. Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi kalau Anda mengambil apa? Anda mengambil di sini X1, Anda mengambil ini apa? X2, X1 kurang dari X2, tetapi apa? Ini loh. Fx2, kalau Anda lihat ya, Fx2 bagaimana?
Lebih kecil Lebih dari Lebih. fx1. Nah, jadi ini lebih ya. Lebih apa? Besar. Fx1-nya ya. Ini kebalikan aja. Oke ya, jadi urutannya. Oke, jadi ini. Oke ya, Adik ya. Anda bisa melihat. Jadi itu. Oke, Adik. Jadi Anda hari ini belajar satu lagi. Pengkategorian dari fungsi. Pengkategorian dari fungsi. Pada bulan Januari, pada bulan Juni, Juli kemarin, itu ya, pada bulan Juni, Juli kemarin itu apa? Tren dari apa? Banyaknya korban COVID itu naik gitu loh. Artinya apa? Jadi pada interval bulan apa? Pada interval pada bulan Juni dan Juli gitu ya. Setiap harinya itu apa? Semakin ke sana tanggal 28 itu kan lebih besar daripada tanggal 24 ya. Iya. Tanggal 28 dibanding 24 itu ya. Itu apa? Korban COVID-nya itu lebih besar gitu ya. Semakin banyak. Nah, semakin banyak. Oke, nilainya semakin naik. Tapi sekarang apa? Setelah pada interval setelah bulan Agustus ya. Anda sudah melihat TV ya? Ini kan Iya. kecenderungannya turun ya. Kecenderungannya apa? Turun. Jadi Turun. kalau Anda ekspresikan fungsi X sebagai banyaknya banyaknya atau jumlah ya. Jumlah yang terinfeksi gitu ya. Anda bisa melihat apa? Trennya menurun, yaitu apa? Anda bisa melihat di TV apa? Tanggal 25 Agustus dengan tanggal berapa? Katakanlah misalnya tanggal 20 Agustus itu apa? Tanggal 25 itu korbannya itu hanya 15.000, sementara tanggal 24 itu korbannya mencapai 25.000 misalnya seperti itu ya, misalnya seperti itu. Jadi semakin menurun ya, Adik ya. Jadi pada interval tertentu itu naik atau turun. Jadi naik dan turunnya itu tergantung pada intervalnya ya, Adik-adik ya. Nah, jadi itu makna dari turun dan naik. Nanti kalau ada peternakan ya misalnya, produksi dari apa? Kacamataku pada gini. Produksi dari apa misalnya? Produksi dari ayam broiler gitu ya. Pada bulan April itu menurun gitu loh. Jadi pada interval tanggal 1 sampai dengan 30 April itu menurun. Nah, kemudian nanti apa? Ahli kemudian melihat mengapa demikian dan seterusnya ya. Jadi mengapa mungkin apa? Mungkin terjadi pancaroba, mungkin terjadi apa? Mungkin ya, mungkin terjadi ya, oke ya. Jadi saya kira itu untuk mengungkapkan tentang tren ya, tentang tren. Oke ya, begitu ya Dede ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau ini pada interval apa? Pada interval katakanlah ini ya, ini interval sampai dengan ini gitu ya. Ini interval I gitu. Nah, ini tidak ada tren yang tajam naik dan turunnya. Karena apa? Di sini dia apa? Turun, tapi kemudian dia naik lagi, terus kemudian turun lagi. Nah, fungsi tersebut ini bukan fungsi naik, juga bukan fungsi turun pada interval yang diberikan. Tapi kalau intervalnya dipersempit, misalnya gini ya, pada intervalnya disempit misalnya ini, I1 gitu ya, sub intervalnya dari I, Anda melihat bahwa ini apa? Turun. Nah, kalau di sini, kalau pada sub interval ini apa? Naik, begitu. Oke ya? Ya, jadi adik-adik ini adalah mathematical expression untuk menunjukkan bagaimana sebuah tren ya, sebuah tren. Jadi Anda nanti akan bisa bercerita ya, Oke? Nah, sekarang kalau Anda lihat ini, Anda sudah biasa dengan fungsi kuadrat ya, sudah biasa dengan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Ini nanti apa? Di sini, kalau secara keseluruhan semua bilangan real, dia bukan fungsi naik maupun fungsi turun. Tetapi kalau intervalnya Anda batasi pada interval 0 sampai tak hingga, ya, jadi interval yang ke sana saja, maka Anda bisa melihat apa? Punya kecenderungan apa? Naik. Naik, terus ini monoton naik. Sementara apa? Pada interval yang I2, ini apa? Minta hingga ya, ini minta hingga ini turun gitu ya, minta hingga ini apa? Turun. Jadi ini. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena kalau
kalau Anda punya dua buah bilangan positif, di mana X1 lebih besar dari X2, maka nanti Anda akan mempunyai X1 kuadrat lebih besar dari X2 kuadrat. Sementara kalau di sini, ini salah ya, turun. Oh, ini ada salah. Nah, nanti saya perbaiki dulu sebelum saya kirim ke Anda ya. Oke. Nah, sementara kalau gini gimana? Ini X pangkat 3. Jadi adik-adik, kalau tadi X kuadrat, ini X pangkat 3. Kalau X pangkat 3 ini, pada seluruh garis real ini dia akan naik terus ya. Jadi ini apa? Monoton naik di sini, dan ini juga monoton naik pada ini. Jadi baik pada keseluruhan ini adalah dia merupakan fungsi monoton naik terus ya, naik terus. Nah, begitu ya. Nah, dah ya. Jadi Anda sudah belajar bagaimana secara aljabar maupun secara grafik melihat apa? Fungsi itu naik atau turun ya, naik atau turun pada suatu interval ya, pada suatu integral. Nah, sekarang nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Coba Dede ya. Lagi, kalau Anda mempunyai suatu fungsi ya, kalau Anda mempunyai suatu fungsi dari R ke R ya, dari R ke R, ya, dia dikatakan mencapai nilai maksimum di titik X sama dengan A pada interval I jika berlaku Fx itu selalu kurang dari Fa. Mencapai minimum di titik X sama dengan A pada interval I jika Fx lebih besar atau sama dengan Fa untuk setiap itu di situ. Jadi kalau sekarang kita kembali ke contoh, mungkin ya pakai ini. Coba, kalau Anda mempunyai suatu fungsi, ya, kalau Anda mempunyai suatu fungsi seperti ini nih, ini begini ya, ini gini. Nah, kalau secara global, ya, kalau hanya intervalnya hanya ini saja, ini ya, intervalnya hanya ini saja, ya, intervalnya hanya yang ini dari sini ke sini, maka secara ini adalah apa? Ini adalah global maksimum. Ini adalah global minimum, sementara ini adalah apa? Lokal maksimum. Hanya lokal saja, karena tidak untuk semua. Jadi misalnya lokal maksimum di sini gitu ya, pada interval apa? Pada interval ini. Nah, ini lokal minimumnya ini. Nah, misalnya, ini pada sini saja. Jadi adik-adik bisa melihat bahwa apa? Tren dari apa tadi? Mungkin apa? Kalau kaitannya dengan COVID gitu ya, pada bulan Juli itu dia mencapai maksimum. Jadi korbannya itu paling tinggi hariannya. Nah, sementara nanti mungkin pada minggu ke-3 Juli gitu ya, minggu ke-3 Juli ini nanti akan ada maksimum atau minimum seperti itu adik-adik ya. Nah, oke, sekarang kita lihat pakai grafik. Nah, kembali ke yang Y sama dengan X kuadrat. Jadi saya menyukai yang ini ya, karena gambarnya pasti Anda hafal ya. Jadi nanti ini Fx sama dengan X kuadrat ini adalah mencapai minimum pada seluruh garis real. Karena berapapun nilai X-nya, ya, berapapun nilai Fx-nya, ini kan nanti apa? F0, ini kan sama dengan 0. Sementara Fx gitu ya, Fx sama dengan apa? X kuadrat ini selalu lebih besar 0. Selalu lebih besar 0. Artinya apa? Fx ini selalu lebih besar dari F0. Jadi kesimpulannya apa? Y sama dengan X kuadrat ini mencapai global minimum pada X sama dengan 0. Dengan nilai global minimumnya adalah F0 sama dengan 0. Begitu ya. Jadi ini adalah ini. Nah, kemudian apa? Adik-adik, kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah Fx sama dengan min X kuadrat. Dia mencapai maksimum di X sama dengan 0 pada seluruh garis bilangan R. Mengapa? Karena Fx sama dengan min X kuadrat itu adalah selalu lebih
berapa? Jadi apa? Fx ya, ini sama dengan apa? Lebih Min besar dari X kuadrat, ini selalu lebih besar dari 0. Nah, 0 ini apa? 0 ini adalah F0, ya enggak? F0. Jadi apa? Dia mencapai maksimum di X sama dengan 0. Ya, mencapai maksimum di X sama dengan apa? 0. Oke, adik-adik? Ya, clear ya? Saya kira enggak sulit ya. Pokoknya hari ini kita definisi dulu, karena nanti kita akan memakai permasalahan-permasalahan di dalam definisi-definisi hari ini untuk derivatif dan limit ya. Oke. Nah, sekarang ini kayak tadi ya, fx sama x kuadrat tidak mencapai maksimum maupun minimum pada seluruh garis bilangan real ini. Dia tidak, karena grafiknya seperti ini. Dia monoton naik terus ya, monoton naik terus, tidak akan pernah berhenti, sehingga dia tidak akan mencapai maksimum dan tidak akan mencapai minimum juga. Seperti itu ya, jadi itu. Nah, sekarang sudah ya, jadi adik-adik nanti akan melihat bagaimana derivatif dipakai untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau ini kan X kuadrat, Anda sudah bisa gambarnya. Tapi nanti misalnya saja ya, Anda ketemu dengan Fx sama dengan X pangkat 4 ditambah 5X misalnya. Bagaimana menentukan nilai maksimum minimumnya? Nah, itu nanti akan memakai derivatif. Jadi kalau yang mudah-mudah Anda bisa lihat Fx sama X kuadrat, Fx sama X kuadrat, itu maksimum dan minimumnya akan bisa dengan mudah dilihat. Ya. Tapi kalau fungsi-fungsi yang lain bagaimana? Nah, fungsi-fungsi yang lain nanti akan bisa kita hitung menggunakan derivatif. Oke? Nah, sekarang, adik-adik yang keempat ini, adik-adik akan saya ajak melihat perbandingan antara fungsi f, antara perbandingan grafik fungsi f dengan grafik fungsi inverse-nya. Kalau ada. Ya, kalau ada. Mari kita lihat logikanya seperti ini. Jadi adik-adik bermain dengan logika ya, bermain dengan logika. Nah, coba adik-adik. Pada kuliah yang lalu telah membandingkan beberapa grafik fungsi ya. Jadi bagaimana Anda mendapatkan fx sama dengan x min 3 kuadrat. Ya. Bagaimana dia jelas melalui titik 3,0. Simetris terhadap garis Y sama dengan 3, begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kalau Anda punya Y sama dengan ya, jadi adik-adik minggu yang lalu sudah tak ajak ya, kalau Y sama dengan X kuadrat, bagaimana Anda mengambil menggambar Y sama dengan min X kuadrat? Ya, jadi apa? Dari fungsi basicnya, yaitu X kuadrat, Anda bisa membuat min X kuadrat. Jadi kalau di atas sumbu X, ini di bawah sumbu X. Ini mencapai minimum, di sini mencapai maksimum, gitu ya. Nah, sekarang dari Y sama dengan X kuadrat, bagaimana Anda membuat Y sama dengan X min 3 kuadrat? Nah, Anda geser ke kanan, sejauh 3 langkah, 3 satuan, ya. 3 satuan. Jadi, nah, kemudian bagaimana dengan dari Y sama dengan X kuadrat, dengan Y sama dengan X kuadrat min 3. Nah, min 3, maka ini diturunkan ya, diturunkan. Kalau ini digeser, kalau ini diturunkan sejauh 3 langkah. Nah, bagaimana kalau Anda membuat Y dari X kuadrat, bagaimana Anda membuat X kuadrat plus 1? Nah, ini naikkan 1 langkah, gitu ya, naikkan 1 langkah. Jadi ini adalah pergeseran, pencerminan, dan sebagainya ya. Jadi adik-adik sudah. Nah, ini apa? Hubungan antara fungsi yang asli dengan fungsi modifikasinya. Jadi kalau Anda punya Y sama dengan X kuadrat, Anda akan bisa menggambar Y sama dengan min X kuadrat. Anda nanti juga dengan cara yang sama akan bisa menggambar Y sama dengan berapa? Misalnya 5X kuadrat. Ya. Diapakan kalau Anda punya yang fungsi aslinya itu ini, originnya ini, bagaimana Anda membuat Y sama dengan 5X kuadrat? Anda sudah bisa. Ya. Jadi
Bagaimana kalau Anda membuat Y sama dengan berapa? Min 5x kuadrat. Anda juga sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Nah, kalau Anda sudah bisa yang X min 3, Anda nanti akan bisa Y sama dengan berapa? Misalnya X min 10 kuadrat ya, dan seterusnya ya. Nah, pada bagian berikut ini ya, kita akan belajar hubungan antara fungsi dengan fungsi inversnya. Grafiknya bagaimana? Nah, jadi ini seperti ini. Coba adik-adik. Kalau Anda mempunyai apa? Kalau Anda mempunyai fungsi f, ya, dari mana ke mana? R ke R gitu ya, R ke R. Sebut saja R ke R gitu ya. R ke R. Anda nanti akan bisa membuat fungsi inversnya. Ya, fungsi inversnya itu dari mana ke mana? Fungsi inversnya dari sini ke sini. Ya, ini adalah F inverse. F inverse itu apa? F inverse itu nanti juga dari R ke R, karena ini domain dan kodomainnya sama ya adik-adik ya. Nah, F inverse itu definisinya pakai apa? Ini loh adik-adik. F inverse B, kuncinya itu ini. F inverse B sama dengan A jika dan hanya jika FA sama dengan B. Adik-adik, ini kuncinya. Kuncinya ya, ini adalah kuncinya. Jadi apa? F inverse B itu sama dengan nilai A jika dan hanya jika FA sama dengan B. Ya, FA sama dengan B. Nah, maka apa adik-adik? Kalau titik B, A berada pada, kalau titik A, B berada pada grafik Y sama dengan Fx, maka tentu saja B, A akan berada pada grafik fungsi inversnya. Ya nggak, adik-adik? Jadi apa? Ekspresinya adalah apa? Hubungan antara grafik suatu fungsi dengan grafik fungsi inversnya adalah apa? Kalau A, B berada di, ya, kalau A, B berada pada grafik Y sama dengan Fx, A, B ya, A, B berada di dalam apa? Nah, nanti B, A itu di mana? B, A di mana? Kalau Anda sudah mempunyai A, B posisinya di sini, maka B, A itu posisinya di mana, adik-adik? Inverse, Bu. Terminalnya, Bu. Inverse, tapi posisinya di sini. Nah, jadi kalau ini apa? Kalau ini ya, ini A, B, ini A, ini B, maka di sini ini B, ini A ya. Jadi ini apa? Nah, saya pakai gambar, pakai ini yang lain. Jadi Anda punya apa? Kalau Anda punya A, B di sini, B, A di sini. Coba hubungannya bagaimana? Letaknya, dari sisi letak. A, B, dan B, A itu letaknya bagaimana? Simetris terhadap apa? Halo? Ya. Simetris terhadap apa? Y sama dengan Sama X. dengan Y sama fungsi dengan X. Gitu ya. Y sama dengan X. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Grafik yang ini tuh, Y sama dengan Fx itu akan simetris dengan grafik fungsi inversnya ini loh. Nah, oke? Anda bisa? Jadi itu, hubungannya antara grafik fungsi X dengan grafik inversnya itu adalah apa? Tinggal dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya, Dede ya. Garis Y sama dengan X. Oke? Jadi dicerminkan. Ya, dicerminkan bukan terhadap sumbu X, bukan terhadap sumbu Y, tetapi dicerminkan terhadap apa, Dede? Y sama dengan X. Ya, terhadap garis Y sama dengan apa? X. Oke? Nah, oke ya. Nah, jadi apa? Contohnya apa? Contohnya, Dede. Ya, contohnya. Anda sudah punya apa? Grafik ya.
Ini ya. Ini ada maaf nih ya. Ini hubungannya apa? Fx sama dengan akar x plus 2 dengan apa? Inversnya ini, x kuadrat min 2. Ya, x kuadrat min 2. Ya enggak? Kalau Anda punya fx sama dengan akar x plus 2 gitu ya, akar x plus 2. Masih ingat nggak di SMA? Bagaimana Anda menentukan f inverse? Masih ingat nggak? Caranya bagaimana? Masih ingat nggak? Fx-nya Anda tuliskan dijadikan Y bagaimana? dulu. Anda tuliskan ini, Y dituliskan sama dengan akar berapa? Akar x plus 2 ya? Ya nggak, Adik-adik? Ya, Terus ini dikuadratkan. Y kuadrat sama dengan apa? X plus X 2. plus 2. Dengan demikian Anda mempunyai X sama dengan berapa? Y Kuadrat. Y kuadrat min 2. Maka nanti apa? F apa? F inverse F X inverse ini adalah apa? Y-nya diganti dengan X kuadrat ini. X kuadrat min X kuadrat min 2. Anda sudah biasa ya. Nah, sekarang kalau Anda punya Fx sama dengan apa? Fx sama dengan 2x min 4. Ini Anda kan bisa mencari gambar, membuat gambarnya ya. Membuat gambarnya. Nah, ini apa? Fx sama dengan 2x min 4. Maka inversnya apa? Anda tulis apa? Y sama berapa? 2x min 4 ya. Nah, kemudian Anda hitung apa? 2x berarti sama dengan berapa? 2x. Y plus 4. Y plus 4. Sehingga X-nya sama dengan berapa? Setengah Y plus 2. Y plus 2. Sehingga nanti Anda bisa menuliskan F inverse-nya adalah setengah Y-nya diganti X ya, plus 2. Karena kita tulis variabel bebas selalu dalam bentuk X ya, oke ya. Nah, maka nanti kalau ini adalah garis, maka Anda bisa, kalau ini memotong di sini gitu ya, memotong di sini, maka nanti kalau dicerminkan, itu nanti di sini. Oke? Nah, jadi Anda bisa melihat ya, hubungan antara grafik suatu fungsi dengan inversnya adalah apa? Bagaimana, Adik? Simetris dengan sumbu Y sama dengan X. Jangan pakai sumbu ya. Simetris terhadap garis apa? garis X Y sama sama dengan dengan X. Oke. Ya, oke ya, Adik. Seneng toh? Nah, jadi ini adalah bagaimana posisi. Kalau yang sebelumnya ini apa? Ini perbandingan antara ini ya. Ini nggak ada kaitannya dengan inverse-nya. Nah, kalau sekarang ini. Nah, oke. Nah, jadi Anda nanti akan, kalau Anda sudah tahu Y sama X kuadrat, maka fungsi inversnya tinggal dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Ini adalah ini. Nah, kalau Anda mempunyai fungsi ini ya, fungsi ini. Nah, maka inversenya Anda akan bisa hitung dengan cara tadi itu. Grafiknya ini. Jadi kalau Anda nggak berkepentingan dengan apa? Kalau Anda nggak berkepentingan dengan rumus aljabarnya, Anda cuma berkepentingan dengan grafiknya, maka sepanjang grafik fungsinya sudah ada, Anda akan bisa mencari apa? Grafik fungsi inversnya. Oke ya, adik-adik ya. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang kelima ya, yaitu bagian yang kelima kuliah hari ini ya. Jadi ini sebenarnya ini nanti yang ada bagian yang ketujuh ya. Jadi saya tidak ini nanti sendiri. Sudah saya bikin ke sendiri ya, adik-adik ya. Saya hapus ya. Oke. Ya. Jadi fungsi eksponensial fx sama dengan a pangkat x coba. Adik-adik coba. Nah, coba kalau Anda mempunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat. Sekarang dibalik gitu loh. Bukan x yang kemudian dikuadratkan, tetapi 2 pangkat x begitu. Beda ya. Jadi kalau fx sama dengan x pangkat 2, nanti Anda akan bisa juga membuat fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi contohnya apa? Coba adik-adik, contohnya. Jadi Anda akan punya gini ya. Anda punya gini. Oke, Anda akan punya ini.
Nah, jadi kalau pada saat X-nya sama dengan 0, Anda akan punya Fx sama dengan 0. Tapi Fx sama dengan 2X, nilainya berapa? 2 pangkat 0, jadi nilainya berapa? 1. Kalau X-nya sama dengan 1, Anda punya Fx berapa? 1, ini adalah 2 pangkat 1. Kalau X-nya sama dengan 2, Anda punya Fx-nya adalah 4. Ini apa? 2 ini juga sama dengan 2 pangkat 2. Ya. Nah, kalau ini 3, ini Anda dapat 9, ini berapa? Anda dapat berapa? 8. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Terus kemudian Anda punya 4 ini. Nah, ini 2 pangkat 4, 4 pangkat 2 ini 16, 2 pangkat 4 juga 16. Kalau Anda punya 5, berapa di sini Adik-adik? 25. Di sini berapa? 2 pangkat 5 berapa? 32. 32 ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau Anda punya min 1, ini Anda punya 1. Ya. Jadi Anda punya, ini kemudian apa? Anda punya 2, Anda punya min 2. Anda punya 3, Anda punya min 3. Jadi Anda punya apa? 1 nilainya 1. 2 nilainya berapa? 4. Ya, 9 nilainya juga sama dengan min 3. Nah, jadi Anda bisa melihat tadi memang kita sudah belajar bahwa apa? Yang tengah itu apa? Fx sama dengan X pangkat 2 itu bagaimana? Simetris terhadap apa? Terhadap sumbu Y ya. Nah, tidak demikian halnya dengan apa? X kuadrat. 2 pangkat X. 2 pangkat X itu kalau di sini nilainya 1. Nah, kalau di sini nilainya 2, di sini malah nilainya setengah ya. Nah, nilainya berapa? Di sini nilainya 4. Nilainya apa? 1/4. Ya. 8 ya? Ya enggak? Nah, ini. Jadi tidak sama ya. Antara apa? X kuadrat dengan 2 pangkat X ya. 2 pangkat X. Nanti juga akan apa? Akan ada bedanya antara apa? Fx sama dengan berapa? X pangkat 3 dengan apa? Fx sama dengan berapa? Adik-adik? 3 pangkat X. 3 pangkat X ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi adik-adik, nah fungsi-fungsi dalam bentuk seperti ini nanti yang kita sebut dengan fungsi eksponen ya, fungsi eksponen. Jadi ini. Jadi jika A lebih besar atau sama dengan 1, kita akan mempunyai Fx sama dengan A pangkat X ya, sebagai fungsi yang grafiknya selalu 1 melalui 0,0 ya. Jadi apapun A-nya ya, jadi ini Fx sama dengan apa? A pangkat X itu dia akan selalu melalui titik 1,0. Maaf, 0,1 ya, selalu melalui 0,1. Dan apa adik-adik? Dan dia selalu berada di atas sumbu X ya, berada di atas sumbu X. Dan tidak pernah memotong sumbu apa? X. Mengapa? Karena kalau Anda mempunyai Y sama dengan 0, itu ya, Y sama dengan 0, nanti tidak ada 2 pangkat X yang nilainya sama dengan 0, nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada X yang apa? Menjadikan apa? 2 pangkat X itu sama dengan 0. Jadi apa? Sumbu X itu hanya didekati aja. Hanya didekati aja. Jadi dia itu hanya asimtot ya. Tidak pernah dipotong. Ya. Jadi sumbu X itu hanya asimtotnya. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi tidak pernah. Nah, jadi ini kalau Anda mau membandingkan antara Y sama dengan 2X dengan Y sama dengan 4X dengan Y sama dengan 7X begitu ya. Ini maka apa? Semakin ke sana ya, semakin A-nya semakin besar. Jadi kalau A1 lebih besar dari A2 gitu ya. Kalau A1-nya lebih besar dari A2, maka nanti apa? Grafiknya akan semakin ya. Jadi ini adalah A2 pangkat X,
maaf, A1 pangkat X justru. A1 pangkat X di sini apa? A2 pangkat X gitu ya. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi ini adalah fungsi eksponen. Jadi harus hati-hati. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya di antara 0 dan 1? Nah, misalnya setengah pangkat X, sepertiga pangkat X, 10 pangkat X, dan seterusnya. Ini masih tetap melalui 0,1, adik-adik. Mengapa? Mengapa melalui 0,1? Mengapa, adik-adik? Karena pada saat X-nya sama dengan 0, Anda akan selalu mendapatkan A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Ya nggak, Dedek? Jadi selalu melalui 0,1. Jadi berapapun ini. Cuman bedanya apa? Kalau tadi ke sana gitu ya, ke sana, ini. Kalau yang tadi ke sana ya, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau ini ke sini. Oke? Jadi kalau yang tadi adalah monoton naik, gitu ya, yang A-nya positif monoton naik, kalau yang A-nya di antara 0 dan 1 itu adalah monoton turun. Dan kita tidak mendefinisikan untuk A yang kurang atau sama dengan ini ya, yang kurang atau sama dengan berapa? Tidak mendefinisikan kurang atau sama dengan 0 ya. A sama dengan 0, ya. Jadi kita tidak mendefinisikannya. Oke? Nah, coba kita lakukan ini, coba. Jadi apa? Pada saat A-nya sama dengan 1, ya, pada saat A-nya sama dengan 1, maka dia akan monoton naik. Naik ke sana dan selalu di atas sumbu X. Kalau monoton, kalau A-nya negatif, antara 0 dan 1, monoton. Nah, sementara kalau A-nya sama dengan 1, bagaimana? Kalau A-nya sama dengan 1, bagaimana? Kan nanti apa? Fx sama dengan 1 pangkat apa? X itu nilainya sama dengan berapa? Selalu sama dengan 1. Jadi dia merupakan fungsi yang konstan ya, fungsi konstan ya, Adik ya. Jadi itu terkait dengan fungsi eksponen ya, fungsi eksponen. Ya, fungsi eksponen. Jadi itu terkait dengan fungsi eksponen. Oke? Nah, sekarang sifat-sifatnya bagaimana, Adik-adik? Nah, ini saya kutipkan dari tempat lain aja ya. Kutipan dari tempat lain. Jadi ini kalau kita kumpulkan, fungsi eksponen itu hanya didefinisikan untuk A yang apa? Positif. Ya, untuk A yang positif. Kalau A-nya kurang dari 0, ini tidak kita definisikan. Kemudian apa? Dia akan selalu bernilai positif untuk setiap X berapapun A-nya. Kemudian nanti Anda juga sudah punya ya, bahwa 2 pangkat N dikalikan dengan 2 pangkat M, hasilnya adalah 2 pangkat N ditambah N. Mengapa? Karena apa? Kalau ini 2 pangkat N itu kan 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sebanyak berapa? N suku ya. Sebanyak N. Nah, ini 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa? M suku. Sehingga kalau kita totalkan, ini adalah berapa? M plus N suku ya. Sehingga nanti Anda akan mendapatkan A pangkat X dikalikan dengan A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X ditambah Y. Ya. Jadi Anda kalikan dulu ya. A pangkat X kalikan A pangkat Y sama saja dengan A pangkat X ditambah dengan Y. Nanti A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y, A pangkat X min Y. Yang kalau ini A pangkat X dipangkatkan dengan Y, A pangkat XY. Kemudian A pangkat X dikalikan B pangkat X sama dengan AB pangkat X. Mengapa demikian? Misalnya, mengapa 2 pangkat N dikalikan 3 pangkat N ini sama dengan 2 kali 3 pangkat N? Mengapa, Adik-adik? Coba. By definition saja. 2 pangkat N itu berapa? 2 sebanyak berapa? N suku. 2 sebanyak apa? N suku ya? 2. Sementara 3 pangkat N berapa? 3 kali 3. Nah, ini kalau dikalikan, ini ya. Nanti ini bisa digeser ke sini. Ini bisa digeser ke sini. Nah, maaf. Sini aja ya, sebelahnya ini. Kan komutatif ya, bilangannya kan bersifat komutatif.
ini bisa digeser ke sana, ini bisa digeser ke sana, ini bisa digeser ke sana, ini bisa digeser ke sana. Jadi Anda akan mempunyai apa? 2 kali 3, berapa suku? N. N. Suku. N, ya. Jadi apa? Kesimpulannya A pangkat X dikalikan B pangkat X sama dengan AB pangkat X, ya. Seperti itu. Jadi saya kira yang ini itu sudah Anda pelajari dulu, ya. Sudah Anda pelajari dulu. Nah, sekarang coba kita lihat. Coba kalau Anda mau menggambarkan, ya. Jadi ini ya, kalau Anda mau menggambarkan ini kok nggak kelihatan ya. Oke. Ya. Jadi kalau Anda mau kalau tadi kan kalau Anda punya X kuadrat, bagaimana Anda menghitung X kuadrat plus 1? Grafiknya ya. Jadi kalau yang tadi apa? Coba Dede. Kalau tadi Anda mempunyai apa? Mempunyai begini ya. Mempunyai ini X kuadrat. Bagaimana Anda membuat X kuadrat plus 1? Kan dinaikkan ya. Bagaimana Anda, ini kan Anda memperoleh apa? X kuadrat plus 1. Oke, Dede. Nah, kemudian bagaimana menggambar X min 1 kuadrat? Caranya bagaimana? X min 1 kuadrat, kanan ke kiri ya, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Sekarang kalau Anda mau membandingkan ya, antara fx sama dengan b pangkat x dengan gx b pangkat min x itu ya. Jadi grafik dari apa? Membandingkan antara fx sama dengan b pangkat x dibandingkan dengan gx sama dengan b pangkat min x ya, b pangkat min x. Jadi contohnya saja, misalnya apa? Kalau Anda mempunyai apa? Fx ya, fx sama dengan berapa? 2 pangkat x, kemudian Anda mau menggambar gx sama dengan 2 pangkat min x. Ya. 2 pangkat min x. Bagaimana? Ya. Coba. Maka Anda bisa melihat bagaimana G min X itu, ya, G min X itu kan 2 pangkat min X ya. Mengapa? Karena Gx-nya sama dengan 2 pangkat X. 2 pangkat min X ya. Sehingga 2 pangkat min X, sehingga ini sama dengan berapa? 2 pangkat X sama dengan Fx. Jadi Anda bisa melihat bahwa apa? Grafik dari fungsi ini itu simetris terhadap fungsi ini. Ini 2 pangkat X, maaf ya, bukan. Jadi grafik dari fungsi X, mengapa? Kalau dikaitkan dengan genap dan ganjil, kenapa? Anda kan mempunyai apa? Kalau Anda membandingkan antara fx dengan b pangkat x dengan gx b pangkat min x, Anda kan bisa melihat apa? Jadi Anda bisa melihat apa? Bahwa apa? Dia simetris terhadap sumbu y. Karena simetris terhadap sumbu y, maka karena Anda sudah tahu ini, ya, Anda sudah tahu apa? Y, fx sama dengan 2 pangkat x, maka g pangkat 2 pangkat min x itu adalah ini. Nah, ini, oke ya, simetris terhadap sumbu x. Jadi Anda bisa melihat secara umum bahwa apa? Kalau B-nya lebih besar dari 1, ya, B-nya lebih besar dari 1, maka nanti apa? Kalau Anda punya fx sama dengan b pangkat x, dia pasti melalui 0,1 ini ya. Nanti apa? Gx b pangkat min x juga ini ya. Sehingga jadi Anda akan melihat bahwa apa? Hubungan antara fungsi eksponensial fx b pangkat x dengan gx b pangkat min x adalah apa? Mereka saling simetris terhadap sumbu apa, Dede? Sumbu y. Oke ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat coba. Kalau Anda diminta menggambar ini. Kalau Anda diminta menggambar ini. Kalau Anda diminta menggambar ini. Maaf ya. Nah, ini.
Kalau Anda diminta menggambar grafik Y sama dengan min 2X, ya, kalau Anda diminta menggambar grafik Gx sama dengan ini, grafik Gx sama dengan min 2 pangkat, bukan min dari 2 pangkat X min 3, maksudnya gitu ya. Maka apa yang Anda lakukan? Yang pertama, basicnya dulu. Anda sudah tahu Y sama dengan 2X ya, Dedek ya, Y sama 2X. Nah, dari Y sama dengan 2X gitu ya, Y sama dengan 2X itu, kemudian Anda gambarkan Y sama dengan min 2X. Tentu saja dia simetris terhadap sumbu X ya. Min 2 pangkat X. Dari 2X, kemudian Anda membuat min 2X, ini pasti apa? Ini kan Anda sudah tahu ya, tadi menggambarnya gini ya. Nah, maka apa? Maka langkah kedua, Anda akan mendapatkan apa? Nah, ini adalah min 2X. Ini maksudnya min dari 2 pangkat X ya. Bukan min 2 pangkat X. Bukan ini ya, mengapa? Karena kita tidak mendefinisikan fungsi eksponensial dengan A-nya negatif ya, dengan A-nya negatif. Jadi, kalau Anda bertemu min 2 pangkat X, maksudnya adalah ini. Nah, kemudian, kalau Anda sudah bisa menggambar min 2 pangkat X, maka Anda akan bisa menggambar apa? Min dari 2 pangkat X min 1. Anda akan bisa menggambar min dari 2 pangkat X min 3. Oke? Jadi dengan apa? Menarik ya, menarik sepanjang 2, ini ya, sepanjang 2, sepanjang apa? 3 satuan ya, sepanjang 3 satuan. Oke adik-adik? Jadi untuk menggambarkan grafik fungsi ini, ya, untuk menggambarkan grafik fungsi min 2X min 3, Anda bisa lakukan yang pertama, Anda gambar dulu Y sama dengan 2X. Ini yang sudah familiar. Kemudian Anda buat Y sama dengan apa? Anda membuat Y sama min 2X, dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian dari situ Anda men-save ya, meng-save 3 cm, 3 satuan. Unit satuan ya, 3 unit satuan. Oke adik-adik ya, jadi itu tentang apa? Bagaimana menggambar menggambar grafik di mana di dalamnya ada fungsi eksponen ya, di dalamnya ada fungsi eksponen. Ada ekspresi eksponen. Oke ya, melibatkan fungsi eksponen. Jadi di sini, nah, adik-adik nanti adik-adik itu akan sering bertemu dengan bilangan natural. Bilangan natural itu E ya. E ini apa? Itu adalah temuan dari Leonhard Euler, ini bilangan tersebut, itu nanti ada kaitannya dengan integral. Tapi saya tidak akan bicarakan di sini. Bilangan Euler itu adalah ini, itu aja. Mengapa istimewa? Mengapa istimewa? Salah satu keistimewaan dari bilangan Euler ini, dari bilangan adalah fungsi eksponen dengan bilangan pokoknya Euler ini, nanti Anda akan bisa menunjukkan bahwa turunannya akan sama dengan dirinya sendiri ya, akan sama dengan E pangkat X ya. Nanti turunan keduanya juga akan sama dengan dirinya sendiri. Jadi Euler itu mendapatkan suatu fungsi yang mencari fungsi yang turunannya itu tidak berubah, akan sama dengan dirinya sendiri. Yaitu ternyata dia adalah fungsi eksponen dengan bilangan pokoknya E. Mudahnya seperti itu ya. Jadi Anda untuk pengetahuan aja. Jadi, nah, karena E itu ya berada di antara berapa adik-adik? 3 ya. Karena E itu berada di antara 2 dan 3, maka nanti apa? Grafiknya bagaimana? Kalau tadi adik-adik sudah tahu bahwa 7X itu dibanding 2X bagaimana? Kan ada 2X, ada 4X, ada 7X ya. Jadi semakin apa? Semakin runcing ya, semakin apa? Runcing ya.
Nah, oleh karena itulah, nah inilah Dede. Kalau Anda mempunyai fungsi eksponen 2 pangkat X, dia nanti slope-nya itu ya, jadi lebih apa, slope-nya itu 0,7. Slope itu nggak usah dipikir dulu ya, nanti aja ya. Nah, sementara kalau fx sama dengan 3 pangkat X, slope-nya adalah 1,1. Nah, yang istimewa bilangan Euler ini itu slope-nya adalah 1. Itu apa? Apa artinya slope 1? Slope 1 itu kalau ini tangen, ini kalau ini theta, ya, kalau Anda sudah belajar maka apa? Slope itu adalah tangen theta gitu loh. Tangen dari theta. Kalau tangen theta sama dengan 1 itu apa artinya, Dedek? Masih ingat nggak dari SMA? Tetanya berapa, Dedek? Halo. 45 derajat. Nah, oke, 45 derajat ya. Jadi apa? Bedanya apa? Jadi ini apa? Sudutnya ini membentuk sudut 45 derajat, yaitu pi per 4 ya. Pi per 4. Oke, Dedek ya. Jadi pi per 4, 45 derajat. Jadi kalau ini lebih apa? 0,7 lebih ke bawah. Nah, ini nanti lebih ke atas. 7 pangkat X lebih ke atas lagi. Slope-nya lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi. Jadi ini keistimewaan dari fungsi eksponen dengan bilangan Euler E pangkat yaitu E pangkat X itu adalah dia mempunyai slope-nya itu adalah 1. Ya. Mengapa? Ini adalah dampak dari turunannya tidak berubah. Ya, turunannya tidak berubah. Oke. Ya, begitu ya, Adik ya. Saya kira ini imajinasi bagaimana hubungan grafik antar 2 pangkat X, antar 3 pangkat X, dan E pangkat X ya, E pangkat X. Oke. Nah, sekarang kalau adik-adik saya ajak bicara fungsi logaritma, maka yang tersirat apa adik-adik? Maka yang langsung ada dalam pikiran Anda itu apa? Yang langsung keluar dalam pikiran Anda itu apa, Dedek? Begitu setelah Anda bicara fungsi eksponensial, maka Anda sekarang akan saya ajak bicara fungsi logaritma. Apa hubungan antara fungsi eksponensial dan fungsi logaritma? Masih ingatkah? Balikannya, Bu. Gimana? Balikannya. Jangan pakai kebalikannya, tapi apa? Inversnya. Ya, inversnya. Jadi apa? Fungsi logaritma itu adalah fungsi apa? Inverse dari fungsi eksponensial, gitu ya, Adik ya. Fungsi logaritma itu adalah boleh juga pakai kebalikannya, juga boleh, tapi lebih tepatnya adalah apa? Kebalikan itu khawatirnya apa, Adik? Kalau Anda punya E pangkat X, kebalikan nanti dikira 1 per apa? E pangkat X ya, padahal bukan itu. Tapi apa? Kalau Anda punya Fx sama dengan apa? A pangkat X gitu ya. Nanti apa? Ini kan dari fungsi dari mana ke mana, adik-adik? Dari mana ke mana? R ke R ya? R ke R ya, adik-adik ya. Nah, nanti dia akan punya inverse gitu loh. Dia akan punya inverse, F inverse. Nah, F inverse itu yang fungsi inverse dari fungsi eksponen itu yang kita sebut dengan fungsi logaritma ya, fungsi logaritma ya, adik-adik ya. Nah, jadi di sini, mari kita lihat definisinya, adik-adik. Dibaca dulu. Fungsi logaritma adalah fungsi inverse ya. Fungsi logaritma adalah fungsi inverse dari fungsi eksponen. Nah, bila fungsi eksponen dinyatakan dengan ya, fungsi eksponen dinyatakan dengan A pangkat X dengan A-nya lebih besar 0 dan A-nya tidak sama dengan 1 ya, saya pakai ini aja ya. Maka inverse dari ini dituliskan dengan F inverse ini. Dengan demikian apa? Logaritma AX sama dengan Y itu jika dan hanya jika apa? A pangkat Y-nya sama dengan X. Begitu ya, adik-adik ya. Nah, dari definisi tersebut, maka kita akan dapat membuat grafik fungsi logaritma. Ya nggak, adik-adik? Kenapa? Tadi kita sudah belajar hubungan antara apa, adik-adik? Kita sudah belajar hubungan antara apa? Hubungan grafik fungsi apa dengan apa fungsinya? Dengan apanya?
Halo? Fungsi dengan grafik bukan? Ya. Dengan apa? Dengan fungsi inversinya, dengan grafik fungsi inversinya, yaitu apa? Nanti bagaimana adik-adik? Masih ingat nggak hubungan antara grafik fungsi dengan grafik inversinya? Atau gimana? Simetris dengan garis Y sama dengan X. Oke, sip ya. Jadi Anda semuanya harus ingat ya. Nah, dengan cara itu, maka Anda akan bisa membuat ini. Jadi, ingat bahwa mengingat fungsi eksponensial selalu melalui titik 0,1, maka fungsi logaritma, karena dia apa? Merupakan cermin dari apa? Merupakan apa? Fungsi yang diperoleh dengan terhadap apa? Garis apa? Jangan lupa, terhadap garis Y sama dengan X ya adik-adik ya. Bu. Nah, maka Anda akan punya apa? Jadi karena tadi fungsi eksponen A pangkat X itu melalui ya. Nah, ini dah. Ini kan melalui apa? 0,1. Nah, maka fungsi logaritma melalui apa? 1,0. 1,0. Oke, sip ya. Jadi melalui jadi fungsi logaritma selalu itu. Nah, kemudian ya, maka apa? Posisinya terhadap garis Y sama dengan X di sini. Nah, maka nanti apa? Tinggal dicerminkan. Nah, inilah fungsi logaritma. Kalau fungsi logaritma tidak pernah memotong sumbu X, fungsi eksponen tidak pernah memotong sumbu X, maka fungsi logaritma tidak pernah memotong sumbu Y. Gitu ya, adik-adik ya. Oke. Jadi, dan kalau fungsi eksponensial selalu berada di atas sumbu X, maka fungsi logaritma selalu berada di sebelah kanan sumbu Y. Begitu ya, adik-adik ya, karena selalu positif ya. Oke ya. Nah, oke. Oke. Nah, ini nanti fungsi-fungsi logaritma. Mengapa, adik-adik ya, mengapa A log 1 sama dengan 0? Mengapa? Why? A pangkat 1 itu sama dengan 0, Bu. Karena A, jangan gitu dong. 0 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan ya. 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, oke ya. A log, oh ini kok enggak ini ya. A log A sama dengan 1, mengapa? A pangkat 1 sama dengan A. Oke. Mengapa ini? Mengapa A log B sama dengan A log B ditambah A log C? Ini loh. Tadi kan harus punya apa? A pangkat ya. A pangkat B ditambah C sama dengan apa? Dikalikan ya. Apakah dikalikan ya? Ya. Dari sini kalau Anda punya A log B, A pangkat B plus C itu susah saja X itu ya. Ini X. Ini susah saja apa? Y. Ini kita sedang Y. Ini ada sebenarnya apa? Z ya. Z. Anda punya apa ini? Ya. A plus A pangkat B plus C sama dengan X. Artinya apa? By definition. Artinya apa? Halo. Ini sama dengan X. Artinya apa? A pangkat B. Artinya apa? A. Ya. Pangkat berapa? Ini A pangkat B sama dengan X. Apa? A log apa? A log B. Plus. Jangan plus. A log B. A log X. Ya, log sama berapa? B plus
C sama dengan Z. Apa? Kalau sama apa? Ya. Jadi sekarang apa nih? Ini sama apa B? B sama dengan B ini. Lo Y. Ini apa ini? Halo. Data. Oke ya. Jadi kesimpulannya apa? Oke ya. Silakan ya. Jadi Anda sudah secara membuktikan yang nomor C. Oke ya. Silakan yang lain ya. Oke. Nah. Sekarang ini lagi tugas yang dikelompokkan. Tugas 3. Harus bagian ya. Nomor absen apa? Ini kan apa ya. Untuk menjelaskan ya. Dikelompokkan harus ada bagian nomor absen ganjil dan nomor absen genap. Nah, untuk yang nomor absen ganjil, Anda nanti mengerjakan soal 1, 2, 3, 4 yang ini. Yang pertama tentu input dari ini bisa ya. Contoh bisa kan ya. Oke. Ya. Jadi ini mana menentukan input dari ini yang nomor ya. Nah, kemudian fungsi eksponensial ini yang melalui titik ini dan titik ini. Artinya melalui titik 1 dan 6 artinya apa? Artinya 6 sama dengan apa? Itu ya. Ya enggak? Apa artinya melalui titik 18 artinya apa? Kali apa? Berapa? Anda bisa menghitung tanyanya berapa gitu. Tanyanya berapa? Terus tanyanya berapa? Itulah tugasnya dicari. Oke. Nah, oke. Sekarang nomor 3 yang kecil. Yang memenuhi. Ya. Jadi ini enggak usah jangan. Jadi panduan ini. Jadi ini Anda berapa? 2 apa X kuadrat. Ini sama-sama kan eksponennya dan eksponen dulu. 2 sama-sama berapa? Kesimpulannya berapa? X kuadrat sama dengan 2. Ada kali ya. Oke. Yang ini bagaimana ini? Log 2 ya. Ini log 3 X. Anda sama-sama kan bilangan-bilangannya dulu. Log 2. Ini sama dengan apa? Log dari berapa? Log 2 dari berapa? 2 pangkat 1. Ya enggak? Ya silakan. Anda ingat yang dulu. Anda boleh SMA. Ya. Nah, sekarang yang genap nih. Tentukan fungsi Y sama apa X yang melalui titik 3,8. Jadi ini apa? Jadi Anda nanti apa? Berarti 8 sama dengan berapa? Angka 3. Kamu yang hanya ya. Pokoknya gampang. Nah, ini yang sudah sini ya sebagai adil antara yang apa? Yang genap ya. Kalau Anda punya sama-sama pakai ditambah salah satu berapa F inverse ini. Maka Anda harus hitung dulu. H inverse X dulu. H inverse ya. Dulu. Jadi Anda haruskan sini kan sama dengan pangkat ditambah dengan berapa? X ditambah 1 ya. Nah, ada silakan. Nah, ini sama kayak tadi, ini sama kayak tadi. Oke. Jadi begini ya. Ini tugasnya Ibu adalah dikumpulkan saya hari Jumat ya. Pukul 15 tidak diberi penanganan oleh yang lain. Yang pertama dan yang kedua saya excuse. Kemarin yang itu email
nggak apa-apa, mulai minggu depan, mulai ini, itu pengumpulan hanya lewat si master. Sehingga setelah itu banyak ya, silakan Anda bisa kerjakan. Oke. Nah, Anda itu lihatlah referensinya. Oke, ya, referensinya. Siapa tahu ada di sana, ya, siapa tahu ada untuk yang di sana. Oke ya. Saya kira